Seperti yang kita ketahui kalau lohan itu kan bentuknya normal seperti ikan lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk lohan bonsai ini bentuknya kan dia memang bulat, menganalogikan bulatnya ini seperti biji dengan konotasi positif lah, jangan yang negatif gitu ya. Konotasi positif itu maksudnya gini, menurut saya biji itu adalah sebuah cikal bakal kehidupan, awal dari kehidupan, di mana nanti biji itu akan berkembang menjadi tumbuh dan terus tumbuh besar seperti pohon pada dasarnya seperti itu kan. Itu juga yang menjadi harapan saya sebagai owner dari Biji Floren, menganalogikan seperti itu dengan harapan si Biji Floren ini adalah sumber kehidupan bagi teman-teman sekitar dan lainnya, di mana nanti kita bisa bertumbuh bersama menjadi sebuah pohon yang besar dan tangguh. Kalau menurut saya, kalau sudah cinta jangan setengah-setengah gitu, dan kalau setengah-setengah ya jangan dicintai, karena hal ini akan nggak kemana-mana gitu. Berangkat dari kecintaan lah, maka semua itu akan bisa menjadi besar. Halo Sobat Lentera 3 dan Sobat Biji dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ponda Purba. Saya adalah owner dari Biji Flowerhorn. Biji Flowerhorn itu sendiri adalah sebuah farm lohan yang khusus kita tuh ngebreed bonsai. Istilah urbannya yang saya mau sih ya dijulukin sama teman-teman tuh sebagai petani bonsai. Mungkin teman-teman kalau udah kenal sekarang taunya saya itu adalah petani bonsai aja, tapi pada dasarnya saya itu adalah seorang karyawan sebelumnya. Saya bekerja di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia lah ya. Sambil saya menjalani pekerjaan, saya juga berhobi. Jadi awal mula saya main lohan itu di tahun 2004. Itu saya ikut abang saya, ikut main lohan, iseng-iseng dan suka sebenarnya sama lohan. Lalu di tahun 2008 saya mulai fokus breeding dan segala macam, sampai akhirnya diseriusin untuk memulai si Biji Floren sebagai usaha di tahun 2018. Jadi pada saat itu saya masih jalanin keduanya tuh, antara bekerja dan berhobi. Lalu berhobi menjadi sebuah penghasilan tambahan buat saya, dan sampai akhirnya penghasilan tambahan ini lebih besar daripada gaji saya sebagai karyawan, dan saya tinggalkan pekerjaan untuk fokus penuh sebagai full timer di lohan. Dari awal saya memang main lohan itu sukanya di bonsai. Jadi pertama kali beli ikan pun ikan bonsai. Lalu sering berjalan waktu saya main bonsai itu, sampai akhirnya ketemu satu fase di mana saya tertarik untuk ngebreed atau mengawinkan bonsainya, dan akhirnya jadi gitu ya. Dimulai dari step itu saya coba anakin lagi dan semakin banyak anakan. Dan pada waktu itu banyak teman-teman yang datang minta gitu ya, bagi dong bonsai lo gitu. Jadi saya kasih, tapi mungkin kedatangan mereka kedua untuk minta lagi nggak enak, jadi digantikan dengan uang gitu ya, seperti membayar gitu. Tapi pada akhirnya saya coba untuk terusin, dan akhirnya berjalan sampai sekarang ini jadi sebuah farm yang ya kalau saya bilang lumayan besar lah ya untuk saya. Sampai akhirnya serian kita, Biji Series ya, itu bisa mendominasi di kelas bonsai kompetisi lohan di nasional. Dan banyak sekali teman-teman juga di luar sana yang mendapatkan gelar juara di kelas bonsai menggunakan serian dari farm Biji Flowerhorn. Nah, Biji Flowerhorn sendiri sebenarnya dimulai dari
beberapa orang lah, banyak lah ya orang yang keluar masuk gitu ya, membantu perkembangan biji peloron. Mungkin kalau disebutin satu persatu namanya banyak banget gitu. Dan sampai sekarang pun hubungan kita dengan orang-orang tersebut masih baik, walaupun sudah tidak lagi menjadi bagian dari biji peloron. Tapi biji peloron itu adalah sebuah keluarga sebenarnya, dibangun atas dasar keluarga, di mana pada saat itu dibangun benar-benar dengan kerjasama seperti keluarga gitu ya, dari awal kita punya seller, kita punya breeder, kita punya, bahkan dulu sempat punya farm manager. Kita coba dengan konteks industri yang profesional pada waktu itu. Sampai sekarang pun masih berjalan seperti itu. Hanya saja mungkin posisi-posisi krusial itu belum ditempatin gitu ya. Dan sekarang biji peloron masih berjalan untuk mencetak lahan bonsai kualitas yang bisa bersaing lah di kompetisi, baik di nasional maupun mudah-mudahan bisa di internasional. Nah, sebenarnya pemilihan nama biji peloron itu memang ada analoginya dan ada sejarahnya pada waktu itu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau lohan itu kan bentuknya normal seperti ikan lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk lohan bonsai ini bentuknya kan dia memang bulat, menganalogikan bulatnya ini seperti biji dengan konotasi positif lah, jangan yang negatif gitu ya. Konotasi positif itu maksudnya gini, menurut saya biji itu adalah sebuah cikal bakal kehidupan, awal dari kehidupan, di mana nanti biji itu akan berkembang menjadi tumbuh dan terus tumbuh besar seperti pohon pada dasarnya seperti itu kan. Itu juga yang jadi harapan saya sebagai owner dari biji peloron, menganalogikan seperti itu dengan harapan si biji peloron ini adalah sumber kehidupan bagi teman-teman sekitar dan lainnya, di mana nanti kita bisa bertumbuh bersama menjadi sebuah pohon yang besar dan tangguh. Jadi analogi biji itu sendiri diambil dari memang bentuknya seperti biji gitu. Dan kita buat ejaannya seperti ejaan lama agar terlihat edgy aja gitu. Catchy lah untuk di era sekarang kan ya, seperti itu. Dan selama saya membangun biji peloron ini sebenarnya banyak hal yang menjadi development dalam diri ya, terutama selama menjalani membangun semua ini gitu ya. Jadi kayak ternyata ini loh yang lo dapet kalau misalnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau menurut saya, kalau sudah cinta jangan setengah-setengah gitu, dan kalau setengah-setengah ya jangan dicintai, karena hal ini akan nggak kemana-mana gitu. Jadi selama biji peloron ini berdiri, karena memang bentuk kecintaan saya terhadap pohon bonsai, sampai saat ini pun masih saya jalani dan masih terus berharap untuk berkembang. Itu pun yang mungkin teman-teman di sana bisa adaptasi mungkin ya, berangkat dari kecintaan lah, maka semua itu akan bisa menjadi besar. Jadi di awal kenapa saya pilih ikan lohan dan khususnya bonsai, awalnya sih karena memang ikut-ikutan, namanya adik pasti ikutan sama abangnya gitu. Abangnya hobi apa, kita sebagai adik pasti ikutan juga. Nah, kenapa jadi ke lohan? Karena waktu itu tuh abang saya hobi lohan dan saya ikut main lohan. Tapi bedanya mungkin kalau beliau lebih prefer ke jenis yang golden base. Kalau saya entah kenapa jatuh hatinya ke lohan bonsai, karena mungkin bentuknya yang lucu. Dan ternyata seiring waktu banyak benefit lainnya kalau kita pelihara bonsai. Misal kayak ternyata kalau pelihara bonsai kita tidak perlu media akuarium ya dalam hal ini yang besar, karena kan ukuran dia yang minimalis, medianya juga semakin kecil gitu. Jadi untuk bonsai ini ukuran tank paling besar pun di 60 cm udah sangat proper. Bonsai itu juga cenderung mengkonsumsi makanannya lebih sedikit daripada lohan normal. Lohan normal itu maksudnya dengan jenis yang lain gitu ya. Karena kan memang dia bonsai ya, pendek gitu ya. Jadi mungkin sistem metabolismenya juga pendek. Ini menurut pandangan saya ya, dan apa yang sudah saya jalani selama ini. Jadi memang pemberian pakan bonsai itu sedikit gitu. Tapi untuk mengejar bagusnya mungkin kita imbangi dengan frekuensi pemberian makannya. Sebenarnya sama aja dengan lohan pada umumnya gitu. Cuman mungkin porsinya jadi lebih sedikit. Lalu untuk pergantian air juga lebih cenderung debit air di tanknya sedikit, jadi kita juga lebih gampang main airnya. Kalau dibandingkan dengan lohan-lohan lain ya, ini menurut pandangan saya ya, agak lebih mudah dalam memprogres, baik secara struktural maupun materi. Ya, struktural yang dimaksud adalah body, pintel, kepala gitu ya. Tapi kalau materi lebih ke mutiara, warna, marking seperti itu. Kenapa?
lebih gampang karena menurut saya proses metabolismenya cepat. Jadi penyerapan nutrisinya pasti juga lebih cepat. Jadi pemberian pakan yang bernutrisi akan lebih cepat diserap oleh ikan bonsai. Makanya kita bisa lihat perubahan kepala di bonsai pasti lebih cepat. Mungkin karena genetiknya juga balik lagi ke genetik awalnya SPRD, tapi juga diiringi sekarang karena kan seperti di share sendiri kita coba kembangkan gimana caranya si bonsai itu punya mutiara yang bagus, kualitas bagus. Makanya pada waktu itu sering saya crossbreed dengan senchu. Lalu untuk perawatannya sendiri, pohon bonsai sebenarnya terbilang mudah karena pakannya pun kita gampang cari. Dari segi perawatan pergantian air juga dia nggak terlalu rewel. Dari situ mungkin ya saya mulai cinta dengan bonsai, dari hobi sampai akhirnya mencari tahu lebih, lalu belajar ngebreed. Nah sebenarnya belajar ngebreed ini ada satu fase di mana lohan bonsai ini cuma ada dari luar, impor kita bilangnya. Jadi belum ada yang namanya lohan bonsai lokal. Dan harganya agak lumayan menguras kocek pada waktu itu ya. Apalagi kualitas-kualitas kompetisi. Nah, dari sini saya coba untuk berpikir gimana caranya mungkin bisa kita produksi gitu, kita breed. Kalau itu memang biangannya pun kita ambil dari Thailand waktu itu. Di mana supply terbesar lohan bonsai pada waktu itu ya, memang banyak dari Thailand. Tapi untuk sekarang ini mungkin kita udah bisa mengimbangi lohan-lohan bonsai lokal. Dan sampai sekarang pun kita masih produksi dan masih memasarkan di series. Dan juga teman-teman di luar juga udah mulai nih, breeder-breeder bonsai lokal udah mulai keluar. Seperti misalnya di Jakarta juga ada, Bandung, dan bahkan sampai di Medan itu ada teman-teman kita juga yang memang breeder khusus bonsai. Dan saya walaupun menganggap mereka sebagai kompetitor, tapi juga adalah teman seperjuangan. Ada di lohan ini kan banyak ya jenisnya ya, ada Senchu, Kamfa, Golden Bed, Free Martin, dan segala macam. Untuk pemain bonsai sendiri masih kita bilang minoritas di penghobi lohan. Maka dari itu teman-teman yang breeding ini mungkin tidak saya anggap sebagai kompetitor, tapi lebih sebagai teman seperjuangan lah. Bagaimana kita tetap bisa meramaikan kelas bonsai di kompetisi kancah nasional yang mudah-mudahan sampai ke internasional seperti yang saya bilang sebelumnya. Bonsai sendiri sebenarnya agak tricky ya. Kalau kita tahu cara handlingnya, cara progresnya itu mungkin akan terlihat mudah. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru megang bonsai ini akan terlihat sulit. Banyak di luaran teman-teman yang baru main bonsai ataupun memang sudah lama main bonsai tapi belum mengetahui secara detail cara progresnya, akan menemukan ikannya gampang terbalik, gampang terserang penyakit. Memang bonsai secara ketahanan tubuh karena ikannya cacat, dia pasti akan lebih mudah untuk terserang penyakit ataupun mengalami gejala stres dan lainnya. Tapi memang kita harus ketahui, misalnya ini yang paling sering terjadi sebenarnya. Bonsai itu ketinggian airnya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi kita cukup maksimal di 40 cm, itu pun untuk ikan dengan size besar ya. Kalau dari pengalaman saya di size 2 in, kita ukurnya kan bukan senti karena dia bentuknya bulat. Kita ukur diameter. Itu pun 40 cm kalau dia sudah 2 in atau secara estimasi umur tuh di 2-3 bulan. Itu baru boleh di 40 cm. Di bawah itu, ukuran di bawah itu saya selalu pastikan ikan itu ada di ketinggian air maksimal 30 cm. Terkecuali kalau sudah siap untuk main kontes, kita mainkan di tank 40 cm atau 45 cm. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kondisi nanti di arena. Karena di arena tank bonsai itu tinggi airnya itu di sekitar 40-45 cm. Kesulitan ini sebenarnya juga bisa kita atasi kalau kita mengetahui gitu ya. Jadi harus ketahui dulu bagaimana cara handling bonsai yang baik dan benar supaya kita terhindar dari masalah-masalah di bonsai gitu. Entah itu swim bladder, bloating, sama mungkin gejala stres. Karena begitu bonsai dipindah ke tempat yang lebih besar pun tingkat stresnya lebih tinggi. Nah ini mungkin sobat Lentera 3 atau sobat biji yang baru mau mulai main bonsai harus ketahui juga. Pemberian pakan sama bonsai itu sebenarnya step by step. Ini yang mungkin di luar sana banyak yang belum tahu ya. Untuk bonsai umur sebelum 3 bulan itu jangan kena pelet. Karena pelet itu kan keras ya. Jadi susah lama dicerna di dalam metabolismenya dia. Ini yang cenderung membuat si bonsai itu terjadi bloating. Bloating itu perutnya kembung atau swim bladder. Kalau di biji toron itu selalu memberi pakan untuk umur ikan 0 sampai 1 bulan itu kita kasih pakannya kutu air. Lalu kita imbangi dengan cacing sutra sampai umur 1,5 bulan. Lebih dari itu, di umur 1,5 bulan ke atas, kita full cacing beku. Udang pun kita berikan ketika dia sudah melewati umur 2 bulan.
balik lagi ke size-nya juga ya. Jadi pemberian pakan udang itu baik mau dibikin polos ataupun diracikan, tetap harus kita perhatikan size pada saat pemberian pakannya itu jangan melebihi ukuran mulutnya, karena itu nanti berpengaruh sama pada saat dimenelan gitu. Jadi step by step pemberian pakan di bonsai itu nggak langsung sekedar pelet, dari praktisnya pelet jangan, karena itu bakal mengganggu time span-nya dia, tingkat umurnya dia nggak lama. Biji Flowering itu ikut kontes atau berkompetisi itu tahun 2008. Mulai mainnya ya, main kontes itu 2008. Baru punya prestasi itu di tahun 2017. Jadi sekitar berapa tahun itu ya? Dari 2008 ke 2017 itu. Ada 9 tahun baru kita bisa dapat prestasi pertama, itu pun juara 4. Nah, sering berkembangnya waktu kita coba terus meningkatkan kualitas dari hasil beri kita cross gen supaya mendapatkan materi-materi ikan yang bagus, seperti mutiaranya lebih bagus. Kalau dulu kan bonsai kepalanya istilahnya botak karena nggak ada mutiaranya. Kita coba isi kepalanya dengan mutiara, lalu lebih besarkan lagi, warna lebih dicerahkan lagi. Sampai saat ini sudah ada beberapa prestasi yang kita raih, termasuk juara 1 beberapa kali di kompetisi Liga Nasional. Dan ada satu momen di mana pada waktu itu regional Bandung tahun 2020 apa 2019 gitu ya. Jadi juara 1, juara 3, juara 4, juara 6, 7, 8, dan 9 itu ikan dari biji Flowerhorn semua. Walaupun pemainnya berbeda-beda. Jadi sampai saat ini memang kalau dibilang prestasi dari biji Flowerhorn sudah cukup lumayan lah mewarnai kompetisi nasional. Kalau secara value dibandingkan dengan ikan-ikan lohan lainnya, mungkin hingga saat ini ya, lohan bonsai itu mungkin ada di ranking paling bawah lah secara nilai jual gitu ya. Tapi selama saya main, selama saya menggeluti kontes di kelas bonsai dan segala macam itu, ada satu momen di mana ikan dari biji Flowerhorn di tahun 2018 kalau nggak salah itu juara 1 dan terjual. Dan ini mungkin saya bisa klaim selama saya main saya belum pernah mendengar soalnya bonsai terjual sampai 20 juta. Pada itu pembelinya ada dari teman-teman kita di Surabaya, dibeli sebesar 20 juta. Mungkin itu adalah bonsai termahal yang pernah terjual di arena selama ini. Dulu pernah saya dengar ada bonsai laku sampai 50 juta, tapi itu jauh sebelum di era lohan modern, masih di era lohan-lohan yang baru masuk dari Malaysia pada waktu itu dan belum sebagus sekarang kualitasnya. Tapi menurut saya ini ada sebuah prestasi juga, di mana nanti juga akan tujuannya adalah kita bisa menyetarakan lah harga bonsai ini dengan ikan-ikan lohan yang lain pada umumnya. Dimana kan tahu sendiri ya teman-teman, kalau ikan-ikan juara di kelas cencu, di kelas kampa, angka 2 digit sampai 3 digit pun itu sepertinya sering terjadi. Tapi kalau di bonsai jarang terjadi. Dari sini saya coba mulai berangkat juga untuk mencoba terus untuk memperbaiki kualitas supaya nanti kita bisa angkat harga atau nilai atau value dari si bonsai ini jadi lebih worth it atau lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Kalau menurut pandangan saya sebenarnya lohan bonsai itu harusnya memiliki value yang sama dengan lohan lainnya. Walaupun di lohan lain memang memiliki kriteria yang lengkap gitu ya, secara body, struktural yang bagus dan segala macamnya. Tapi yang jarang diketahui sama teman-teman di luar sana adalah untuk mendapatkan lohan yang kualitasnya bagus, prosesnya itu lebih sulit daripada lohan normal. Kita ambil contoh sebagai berikut, kayak misalnya kita breed. Jadilah kalau bonsai untuk jadi sampai 1000 ekor gitu kayaknya jarang terjadi. Paling bagus 300, 400 sampai 500 ekor. Ini yang saya tahu ya, kalau di lohan normal, proses untuk mendapatkan ikan bagusnya cenderung singkat. Pemilihan jantan betina, lalu pemilihan kualitas. Lalu setelah pemilihan kualitas, pemilihan kategori defect atau cacat ataupun minus ya. Tapi berbeda dengan bonsai. Untuk setup pertama itu kita sortir di yang normal dengan yang tidak normal gitu, baik yang itu pendek ataupun yang bulat gitu ya. Jadi kita akan pisahkan lagi. Setelah yang normal sudah keluar, kita punya satu koloni ini akan dipecah lagi menjadi 2. Yang bonsai dan yang short body, karena short body dan bonsai berbeda. Ini kita bisa bedakan dari rasio badannya 1:1. Kalau dia lebih dari 1:1
aja itu masuknya sudah short body dan kita nggak ambil itu. Ketika sudah dapat lagi satu koloni, barulah kita pecah dengan jantan dan betina. Karena betina kita tidak keluarin untuk pasar, yang kita keluarin yang jantannya saja. Kita dapatlah di koloni jantan yang sudah tersortir strukturalnya bonsai gitu ya. Di sini pun baru kita akan coba cari yang kualitas lagi, baik dari strukturnya, mutiaranya, warna, marking, kepala, body dan segala macamnya. Ketika kita sudah dapat yang ini pun, kita masih akan sortir lagi dengan minor, cacat atau defect. Karena bonsai itu paling mudah sekali membawa cacat bawaan. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau bonsai itu kan bukan genotype, lebih ke phenotype. Karena dia gen tidak kuatnya. Gitu. Karena kenapa? Terbukti dari ketika kita mengenakin bonsai dengan bonsai, nggak semuanya bonsai kan. Lebih dari separuhnya adalah ikan normal. Nah di sini dari proses ini pun sudah memakan banyak biaya dan segala macam. Kalau dihitung secara valuasi biaya, seharusnya memang bonsai yang berkualitas itu memiliki harga yang sama. Cuma memang paradigma di pasar, paradigma di arena kontes, bonsai itu hanya sebagai pelengkap. Yang kalau kita sebenarnya tahu, poin yang disumbangkan bonsai sama besarnya dengan poin yang disumbangkan dengan ikan besar sekalipun kalau di juara satu. Jadi kalau menurut pandangan pribadi saya, memang bonsai harusnya memiliki value yang sama dengan ikan-ikan luar normal lainnya. Di biji Poweron ini skala penjualannya sampai saat ini sudah bisa dibilang sampai internasional ya, karena kita pernah menjual sampai ke Eropa Timur pada waktu itu, Amerika. Bahkan yang lucunya lagi nih dari biji Poweron adalah kita nggak pernah jual ikan ke luar negeri, tapi yang di Asia. Jadi selalu di luar Asia, baik di Eropa maupun di Amerika. Kalau untuk di pasar domestiknya sendiri, kita sudah kuasai sampai Papua, kita sudah sampai pernah kirim, Aceh kita sudah kirim, Kalimantan, Pulau Jawa hampir merata, Sulawesi juga kita sudah pernah kirim. Jadi kalau untuk di domestik kita sudah lumayan banyak lah, dan ada beberapa juga yang langganan gitu ya. Ada juga beberapa seller juga yang punya request ke kita untuk menyediakan beberapa bahan jual untuk mereka seperti itu. Lalu selain kita memang sudah membangun relasi penjualan dengan teman-teman di luar kota gitu ya, kita juga sebenarnya masih aktif berjualan di sosial media, misalnya dengan postingan di Facebook. Kadang juga kita melakukan live di Instagram. Untuk akun Instagramnya di biji.flowerhorn. Kita lakukan sebenarnya nggak terlalu sering ya, karena itu hanya bagian dari beberapa agenda kerja kita aja, jadi nggak nentu gitu, tapi tetap kita akan keluarin. Nah untuk agenda yang sering live dan pasti ada, itu saya selalu ada live setiap hari Rabu jam 9 di Instagram, tapi bukan buat jualan, lebih ke edukasi, ngobrol-ngobrol, sharing session, dimana di situ kita bisa saling belajar. Karena saya pun walaupun sudah lama menjalani hobi dan berbisnis bonsai ini, masih banyak hal yang belum saya tahu. Jadi kadang-kadang dari teman-teman juga ada yang kasih input, ada yang kasih ilmu juga. Jadi benar-benar saya bangun sebuah komunitas di mana kita sama-sama di satu kecintaan, yaitu lohan, khususnya bonsai, bisa saling sharing. Edukasi juga berjalan dengan baik. Jadi info-info tentang kontes, cara progres, cara ngebreed, bahkan sampai cara grooming, baik itu nyalon ataupun suntik ikan, itu pasti kita tuangkan di live kita. Nama live-nya itu live dial 911. Jadi dial 911 itu adalah dialog lohan 911 itu jam 9 sampai jam 11 malam. Kenapa saya pilih jam 9 sampai jam 11 malam? Karena banyak teman-teman kita penghobi yang memang bekerja di luar sana, sehingga jam 9 dan jam 11 malam adalah waktu pas untuk istirahat sambil kita ngobrol santai. Itu waktu yang tepat kayaknya gitu. Farm Biji Poweron ini sebenarnya banyak rencana-rencana yang masih belum terrealisasi, dan satu persatu pasti akan coba kita realisasikan. Contohnya seperti kita coba buka lagi pasar internasional. Seperti yang sebelumnya saya sudah ceritakan, kita tuh sebenarnya punya relasi di luar negeri yang memang kita bisa jual. Kita akan coba juga buka di pasar Asianya. Kemarin memang kita sudah coba, tapi terbentur dengan pandemi kemarin ya, jadi pengiriman apa segala macam memang sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi mungkin di tahun ini akan kita coba kembali untuk membuka pasar di luar sana.
rencana yang pasti terus akan berjalan adalah ekspansi dari farm biji Flower Horn itu sendiri, di mana kita akan mencoba untuk memproduksi lebih banyak lagi, memproduksi lebih massal lagi. Istilahnya kita buat expand dalam hal produksi ya, baik dari secara infrastruktur maupun dari segi biangannya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan coba produksi yang lebih banyak dan pastinya tidak akan meninggalkan kualitas dari lohan bonsai itu tetap meningkat. Saya sih punya harapan kedepannya untuk lohan pada umumnya ya, dan khususnya untuk lohan bonsai ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kenapa? Karena salah satu yang belum kita dapat di penghobi lohan ini adalah keikutsertaan pemerintah dalam membantu perkembangan dari teman-teman yang memang menggantungkan hidupnya di lohan. Banyak sekali di luar sana yang memang mungkin terbentuk dengan segala hal mencoba peruntungannya di lohan. Jadi sangat penting sekali untuk pemerintah bisa ikut membantu gitu. Dan terlebih dari itu adalah harapan yang paling banget saya inginkan itu adalah gimana era emasnya lohan bisa kembali pada waktu itu. Pasti siapapun yang menonton video ini saat ini di Lentera 3 pasti pernah piara ikan bonsai. Ikan lohan lah. Nah, gimana caranya era itu bisa kembali lagi di masa kemasannya lohan, dan lohan juga punya value dan tidak naik turun seperti teman-teman kita di ikan yang lainnya, ada naik turun fasenya, tapi tetap stabil seperti ya kita boleh sebut teman-teman di Arwana dan Koi kan sudah ada di level situ gitu. Dan pengennya sih entitas lohan ini bisa mengikuti jejak mereka. Itu harapan terbesarnya sih. Untuk sahabat Lentera 3 dan Sobat Biji, ini menurut pandangan saya aja ya. Berhobi itu sebenarnya banyak manfaatnya dan banyak cabang-cabangnya yang bisa kita ambil sebagai keuntungan. Seperti kita ketahui ada yang berhobi untuk melepaskan stres ketika kita pulang dari kantor, pulang dari kesibukan, atau melakukan rutinitas sehari-hari ketika kita di depan akuarium melihat ikan dengan segala keindahannya. Seketika mungkin tuh stresnya hilang, capeknya lepas. Itu mungkin yang berhobi untuk melepas penat. Tapi seiring berjalannya waktu, hobi itu kan berkembang dan memiliki nilai lebih. Contohnya misalkan, hobi ini bisa saya bilang sebagai sebuah investasi, tapi bukan bodong ya. Investasi yang menjanjikan dengan segala resikonya. Karena kita bermain dengan ikan hidup, pasti ada risiko mati, ikan sakit, hilang, lompat, dimakan kucing dan segala macam. Tapi kalau kita memang merawat dengan baik, mengetahui cara memprogresikannya dengan bagus, ikan yang kita beli awalnya dengan harga sekian, pada saat nanti dia berkembang dan menunjukkan performa ikan yang bagus, itu harganya akan sangat menguntungkan, bahkan bisa berpuluh-puluh kali lipat, dan sudah terjadi di beberapa teman-teman yang sudah menjalankannya. Jadi hobi itu nggak lagi sekedar kita melepas stres, walaupun itu mengurus kan, tapi sudah bisa kita anggap sebagai sebuah investasi, dan itu sangat menjanjikan kalau menurut saya. Mengapa banyak juga teman-teman yang memang serius di dunia lahan ini jor-joran gitu, dengan membangun farm yang segitu banyak infrastrukturnya. Tapi kita bisa mulai dengan hal yang sederhana gitu. Seperti mulailah dengan 2-4 tank dulu, pelajari. Banyak sekarang sosial digital aset lah kita bilangnya, sosial media yang memang kita bisa cari tahu untuk bagaimana sih cara melatih lohan yang benar. Atau kita bisa datang ke arena kontes, berkonsultasi dengan para fighter kita bilangnya ya. Ngobrol dengan mereka, membuat relasi yang baik, belajar cara memprogres, belajar cara mengursikan dengan baik. Ya kedepannya kita sudah mempunyai bekal untuk mengursikan, gimana nanti kita punya, kita bisa urus, dan kita bisa bikin bagus, dan kita bisa jual dengan harga yang lebih. Oke, Sobat Lentera 3 mungkin banyak bertanya ya, gimana sih bedanya lohan bonsai jantan dan lohan bonsai betina? Sebenarnya cara paling mudahnya adalah kita lihat dari fan. Fan itu adalah alat kelaminnya dia ya. Kalau kita lihat, kita balikin ikannya gitu ya, kan fan itu posisinya ada di bawah perut gitu ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, runcing gitu ya, itu jantan. Tapi kalau bentuknya seperti huruf U, tumpul, itu betina. Kalau kita kan karena memang sudah jam terbangnya melihat ikan sudah lama, jadi kita bisa lihat dari ruas muka. Jadi raut mukanya dia itu lebih udah kelihatan gitu ya, yang feminim dan yang maskulin. Tapi bener bisa kelihatan itu.
Contohnya seperti ini ya, ini yang jantan nih. Nah, kayak yang kita lihat ini kan jantan, teman-teman. Jadi kalau jantan itu kalau size-nya sudah besar seperti ini memang akan lebih mudah terlihat karena eh, postur kepalanya pasti lebih gede. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga betina yang kepalanya jenong juga, tapi mungkin tidak seboom head atau sebesar kepala lohan bonsai yang jantan. Sobat Lentera 3, kalau untuk female-nya sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk postur kepalanya cenderung memang lebih kecil daripada yang jantan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga female yang jenongnya besar. Tapi satu tambahan lagi untuk mengidentifikasinya adalah cenderung kalau untuk lohan bonsai yang female itu mulutnya agak monyong ya, agak gimana ya, agak maju gitu, ketimbang si jantan yang memang cenderung lebih pesek. Untuk sobat Lentera 3 yang mau tahu tentang kualitas lohan bonsai itu sendiri, sebenarnya kalau di kita itu ada pedoman penilaian kontes ya, karena kita mengacu pada pedoman penilaian. Jadi bonsai yang memang berkualitas itu adalah yang punya body shape-nya bulat seperti koin. Kalau secara rasio, golden rasionya dia adalah 1:1. Jadi lebar dan panjangnya berbanding lurus. Jadi bulat sempurna. Lalu untuk kepala kita utamakan yang memang bulat seperti bola golf. Disusul dengan materi-materi lain seperti mutiara yang rapat. Kalau di pedoman penilaian itu di kategori mutiara itu ada 3 pecahan poin. Yang pertama itu adalah tingkat kerapatan atau dibilang fullness. Yang kedua adalah shining atau tingkat kilaunya, kilau mutiaranya. Karena ada mutiara juga yang memang istilahnya ada ngedok gitu ya, jadi nggak bersinar atau shining. Lalu yang ketiga adalah karakter. Jadi karakter dari mutiaranya. Karakter itu lebih ke perform atau bentuk dari mutiaranya. Ada mutiara yang berbentuk pasir atau bulat-bulat besar seperti jagung atau cacing. Jadi agak corak-corak gitu seperti cacing. Dan yang bagus itu sebenarnya yang kombinasi. Jadi dari ketiga karakter itu full semua ada dalam satu ikan. Lalu ada warna juga ya. Warna yang terbaik itu adalah warna full red. Jadi merah satu badan. Lalu kedua terbaik ya warna two-tone. Jadi warna merah dan ada warna kuning, atau warna merah ada warna orange-nya. Jadi 2 warna dalam satu ikannya. Juga ada penilaian di marking dan juga muka. Sebenarnya ada muka. Penilaian face itu juga ada. Lalu fintel. Fintel yang dicari adalah fintel yang mulus, lalu simetris, dan ketika dia istilahnya memegar gitu ya, dia menutup sempurna. Kita bilangnya closing. Jadi untuk kriteria ikan-ikan yang kualitas atau memang kelasnya untuk kelas kontes, seperti yang tadi saya jabarkan ya teman-teman. Terakhir dari saya untuk sahabat Lentera 3 dan sobat biji dimanapun kalian berada, untuk kalian yang sudah pernah main lohan tapi sekarang udah gak main lagi, yuk coba main lagi. Atau yang belum pernah main sama sekali, yuk dicobain. Hobinya sangat bermanfaat dan sangat positif lah. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Lentera 3 untuk mendapatkan edukasi yang sangat jos sekali. Lalu untuk teman-teman yang sekiranya mau tahu tentang biji flowerhorn lebih lanjut, bisa lihat di Instagram kita ada di biji.flowerhorn ataupun di Facebooknya dengan nama yang sama. Atau bisa berkunjung langsung ke farm, karena farm kita ini open 24 jam di Jalan Tridharma Utama 3, nomor 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kita tunggu kedatangannya. Sekian dulu ya teman-teman.